ketiga ada Mbah Ageng Mayangsari. Ini saya pernah ziarah juga ke sana. Makamnya ada di kiri jalan arah Cafe Pujon, itu daerah Batu. Ini juga zaman era Pangeran Diponegoro, karena pejuang-pejuang saat itu begitu banyaknya. Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh VOC atau Belanda, banyak para pengikutnya akhirnya menyelamatkan diri bukan karena takut. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi ketika Pangeran Diponegoro itu ditangkap oleh Belanda, kemudian para pengikutnya lari menyelamatkan diri, itu bukan karena takut. Ini perlu diingat ya. Jadi orang dulu, para pejuang Nusantara, itu tidak ada rasa takutnya dengan namanya penjajah. Biar ada penerus yang meneruskan perjuangan. Jadi mereka, para pengikutnya Pangeran Diponegoro, itu lari itu agar nanti ada penerus perjuangan. Coba bayangkan, kalau misalkan Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian semua pengikutnya ikut melawan, kemudian juga mereka ditangkap. Nah, itu kan nanti penerusnya tidak ada. Makanya para pengikutnya ada yang melawan, ada juga yang melarikan diri, tapi demi menjaga perjuangan. Jadi nanti agar ada yang melanjutkan perjuangannya jika salah satu di antara mereka itu nanti wafat dibunuh oleh para penjajah Belanda. Para leluhurnya. Makanya kenapa Malang orang-orangnya berani, yang terkenal dengan Singoedan atau Arema. Pada saat ini kita harus sadar bahwasanya Malang Raya mulai dari dahulu banyak para wali-wali Allah yang sudah berjuang topati jiwa raga. Jadi sudah sejak dulu di Malang itu banyak sekali wali-wali Allah yang sudah berjuang jiwa raga. Banyak juga yang syahid atau wafat karena membela Nusantara. Nusantara ini. Kemudian ada lagi juga namanya Mbah Gondo. Mbah Gondo. Ini juga pasukan Pangeran Diponegoro yang makamnya juga ada di daerah Singosari. Begitu banyaknya makam wali-wali Allah yang ada di Malang Raya, yang mana kita pada saat ini harus ingat dan sadar, ya, lebih baik kita mengunggulkan atau memuliakan leluhur kita sendiri yang jelas nyawa saja sudah ditaruhkan untuk bangsa Indonesia ini, apalagi daripada orang-orang yang belum tentu jelas perjuangannya untuk bangsa Indonesia ini. Ya, dan saya sangat sepakat. Jadi harusnya misalnya ada acara haul, itu justru yang dihauli itu adalah para leluhur Nusantara, baik itu para pejuang kemerdekaan atau mereka para wali songo. Jadi jangan malah jika mengadakan acara haul kemudian menggunakan nama Malang, tapi acara yang dihauli itu adalah imigran dari Yaman. Sebab faktanya para imigran dari Yaman, apa kontribusinya bagi negara ini? Pada masa penjajahan mereka jelas berada di kubu penjajah. Terus di masa kemerdekaan, apa peran mereka bagi bangsa ini? Jadi jangan mudah kita itu ditipu atau dibohongi oleh pengklaiman sebagai cucu Nabi, kemudian meniadakan atau menghilangkan yang lainnya. Kita lanjut dulu videonya. Kemudian ada Mbah Raden Imam Sujono atau Kiai Zarkasi. Imam Sujono ya. Ini kalau ziarah di situ, karena dulu alhamdulillah juga saya sering ziarah ke sana. Kalau Jumat Pahit dan Jumat Legi itu di sana ramai sekali. Yang mana Mbah Imam Sujono dan Mbah Kiai Zarkasi ini juga beliau penderek Pangeran Diponegoro yang makamnya. Beliau juga penderek atau pengikutnya Pangeran Diponegoro. Jadi kalau itu pengikut Pangeran Diponegoro itu sangat banyak sekali ya. Tapi itu tadi, Pangeran Diponegoro itu kan ditangkap oleh Belanda karena ada pengkhianat. Kemudian para pengikutnya pun tidak semuanya ditangkap, tapi ada yang ditangkap, ada juga yang menyelamatkan diri. Tapi itu tadi, menyelamatkan diri itu bukan karena takut, tapi demi melanjutkan estafet perjuangan dalam rangka mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi ya. Itu, mohon maaf, ada dua yang biasa dikunjungi oleh peziarah. Yang pertama di Pesarean, yang ada makamnya Mbah Imam Sujono
dan Kiai Zarkasi. Yang kedua, di situ ada namanya Keraton Gunung Kawi. Keraton Gunung Kawi. Kalau Keraton Gunung Kawi itu ketika arah dari Mbah Imam Sujono belok kiri itu nanti akan lurus terus. Yang sekarang rame. Jadi itu ya, di daerah Gunung Kawi ada namanya Imam Sujono. Ya nanti silakan Anda cek sendiri di lapangan. Tapi intinya kita itu rakyat di Indonesia, rakyat di Nusantara, itu harusnya itu lebih mencintai leluhur sendiri daripada kita itu kok malah mencintai leluhur orang lain yang tidak jelas nasabnya. Ini kan sangat disayangkan. Kemudian tentang fenomena kedatangan habaib itu kan sudah tidak ada kontroversi bahwa mereka itu dulunya itu memang didatangkan oleh Belanda, sehingga apa yang mereka lakukan itu otomatis berpihak pada penjajah. Makanya kalau misalkan mereka itu mengaku cucu Nabi, mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi kok mau bekerja sama dengan penjajah, kok berdekat-dekatan dengan penjajah, nah ini kan sebuah pertanyaan besar di negeri ini. Dan untung saja ada tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang bisa mengungkapkan tentang semua itu, bahwa berdasar kitab nasab ternyata habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat dalam tingkah laku keseharian, beberapa habaib itu juga tidak menunjukkan etika sebagai umat muslim yang sebenarnya. Karena faktanya ada habib yang suka teriak-teriak di mimbar, mengacung-acungkan pedang, ada juga yang menghina kiai dan ulama Nusantara dengan kata-kata yang tak pantas dan kata-kata kotor, bahkan dengan perbandingan bahwa satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa. Kemudian ada juga oknum habib yang suka memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Makanya kalau misalkan mereka ini cucu Nabi, tidak mungkin mereka akan melakukan hal seperti itu. Sehingga kita sangat mendukung sekali apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang pembahasan nasab. Artinya mereka para Ba'alawi dari Yaman atau para habaib dari Yaman itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja. Sebab faktanya di negara kita banyak juga yang tertipu dan terbohongi, ikut tunduk patuh kepada mereka cuma karena menganggap mereka adalah cucu Nabi. Itu saja. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu seolah-olah bukan masalah. Artinya orang-orang yang menjadi pengikutnya Habib itu punya pandangan bahwa apapun yang dilakukan Habib, entah benar, entah salah, entah jelek, entah buruk, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Padahal yang namanya Kanjeng Nabi itu kan sosok yang mulia. Harusnya kalau keturunan Kanjeng Nabi itu kan memberikan contoh dan ajaran yang baik agar ditiru umat di negeri ini. Nah kalau dalam keseharian saja mereka itu sudah bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin nasabnya itu nyambung ke Kanjeng Nabi? Dan kembali tentang di video awal tadi, harusnya sekarang itu rakyat di Indonesia itu mulai sadar dan mulai mencintai leluhur sendiri. Kemudian jaga makam-makam leluhur Nusantara, jangan sampai nanti diklaim atau dibelokkan menjadi Habib Yaman. Itu jangan sampai, karena kalau semua itu sudah dirubah, sulit sekali untuk mengembalikan ke posisi semula. Karena sejarah Nusantara itu adalah sejarah yang panjang, bukanlah sejarah yang pendek. Dulu sebelum para habaib dari Yaman datang ke Nusantara, Nusantara itu sudah Islam. Umat Islam sudah merata. Yang menyebarkannya adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian para habaib dari Yaman didatangkan oleh Belanda. Islam itu sudah merata di bumi pertiwi ini, sehingga kalau ada oknum habib yang mengklaim bahwa habaib yang mengislamkan Nusantara, lah itu adalah kabar bohong dan berita hoak. Sebab faktanya mereka datang di Nusantara, Islam itu sudah merata. Justru kedatangan para habaib ini adalah berfungsi untuk memecah belah bangsa ini, agar umat Islam saling bermusuhan, agar umat Islam saling membenci, dan mereka menggunakan gelar habib, mengaku sebagai cucu Nabi, untuk mengambil hati rakyat di negeri ini yang dulunya itu mengikuti para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Tujuannya apa? Ya agar rakyat di negeri ini lebih percaya kepada habaib daripada kepada para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Sebab dengan begitu sangat menguntungkan pihak Belanda. Kalau rakyat di negeri ini lebih percaya dan patuh dan taat kepada para Wali Songo dan keturunan Wali Songo, ya otomatis banyak rakyat yang akan melawan Belanda. Nah kalau rakyat di negeri ini lebih banyak yang percaya kepada para habaib, otomatis Nusantara lebih mudah ditaklukkan
lebih mudah dikuasai oleh penjajah Belanda.